Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang notasi faktorial, di mana notasi faktorial adalah suatu lambang yang digunakan untuk mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang lebih kecil darinya secara berurut dengan selisih 1. Nah, jadi definisinya kalau kita punya n faktorial, ini artinya adalah angka itu sendiri atau n itu sendiri dikalikan dengan yang selisihnya 1. Berarti n min 1. Terus ya, dikalikan dengan yang selisihnya 1 lagi. Berarti udah min 1 kurang 1 lagi maka min 2 dan seterusnya. Nah, n-nya di sini adalah suatu bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan berarti harus positif. Nah, sebagai contoh pada soal nomor 1 yang diminta adalah 2 tanda seru. Nah, tanda serunya itu adalah lambang dari faktorial. Berarti yang ditanyakan adalah nilai dari 2 faktorial. Gunakan definisi tadi, kalau faktorial adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang selisihnya 1 dari dirinya. Berarti 2 dikurangin 1 berarti kan 1. Stop sampai di sini ya. Karena ingat n-nya itu tadi adalah bilangan asli atau harus positif. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan 2 kali 1 kita punya hasilnya adalah 2. Untuk yang B, 3 faktorial, sama ya konsepnya, berarti kalikan suatu bilangan, yaitu kalau 3 faktorial berarti 3-nya itu sendiri dengan satu bilangan sebelumnya, atau dikurangin 1, berarti 3 dikurang 1, kita punya 2, terus 1. Nah, totalnya adalah 6. Bagaimana kalau bentukannya seperti yang C, 3 faktorial tambah 2 faktorial. Nah, ini sama saja konsepnya. Berarti 3 faktorial itu sendiri kan 3 kali 2 kali 1 tambah 2 faktorial itu kan adalah 2 kali 1. Sehingga totalnya adalah 6 tambah 2. Atau kita punya di angka 8. Yang D, 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, kalau pecahan ini kan berarti sama ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial berarti 2 kali 1. Ini kan sama coret-coret. Berarti 4 kali 3 kita punya di angka 12. Nah, sebetulnya kalau bentuknya adalah suatu pecahan tidak usah dijabarin sampai 1. Cukup sampai dengan angka yang sama. Berarti kan kalau di soal ada 4, ada 2 ya. Berarti supaya sama 4-nya kita ecer dulu atau kita rapihkan dulu. 4 kali 3 kali 2. Nah, ketika udah 2 kan bawahnya 2 juga. Maka cukup tulis menggunakan faktorialnya. Bawahnya kan sudah faktorial. Jadi nanti bisa dicoret. Berarti sisanya 4 kali 3 ya, yaitu 12. Jadi sekali lagi tidak usah ditulis sampai 1. Tetapi sampai dengan sama seperti angka yang bawahnya. Untuk yang E ini juga sama, 4 faktorial per 3 faktorial. Berarti 4 kali 3. Nah, bawahnya kan udah sama, berarti stop sampai di sini. Karena kan nanti 3 faktorialnya bisa kita coret sehingga sisanya adalah 4. Untuk yang F, nah kalau ada 2 konsepnya sama. Berarti kan ambil yang paling besar atau penyebutnya yang paling besar. Di sini kan yang paling besar adalah 3-nya ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa sampai 3? Karena kan di bawah ada 3 faktorial juga. Jadi nanti bisa dicoret. Terus sisanya yang 2 faktorialnya tetap ya dihitung 2 kali 1 atau tetap 2. Ini bisa kita bagi 4 bagi 2 dulu kita punya 2. Berarti 5 kali 2 kita punya 10. Untuk yang G ini pun sama, 6 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, berarti 6-nya kita jabarin dulu. Yang paling besar kan 4 bawahnya. Jadi cukup sampai 4 saja. Jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, 3 faktorialnya jangan lupa dijabarin juga ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau ini harus dijabarin. Karena kan 3 kali 2 kali 1 nilainya 6 ya. Atas ada 6 juga coret. Sehingga sisanya adalah 5. Oke, untuk yang nomor 2, notasi faktorial dari angka berikut. Sekarang kebalik. Kita punya bentukannya saja tapi notasi faktorialnya tidak. Ini kan 5 kali 4. Nah, biasanya kan kalau 5 kali 4 kali 3 seterusnya ya. Tapi kok nggak ada angka 3-nya? Berarti kan kalau kita nalar 3-nya pasti nanti
dicoret dengan yang bawah. Jadi seperti ini tiganya nih. Nah, terus atasnya gimana? Karena depannya 5, berarti tulisnya dari 5 faktorial. Terus yang 2 kali satunya berarti itu kan adalah 2 faktorial. Jadi inilah bentukannya. Nah, untuk yang bagian B sama ya. 7, 6, 5. Nah, seharusnya kan 4. Maka 4-nya di sini nih, karena kan pasti nanti akan dicoret. Terus atasnya kan mulainya dari angka 7, berarti 7 faktorial. 2 kali 1 itu adalah 2 faktorial, berarti ini adalah bentuk dari faktorialnya. Kalau mau dijabarin boleh, misal yang A nih, ini kan 5 faktorial kayak tadi ya, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1, ini kan sama coret, sehingga sisanya 5 kali 4 per 2 kali 1, sama ya seperti yang ada di soal. Terus kalau yang B juga sama kayak tadi. Kalau dijabarin 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, bawahnya kan ada 4 faktorial. 4 faktorial yang coret, sisanya 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Atau bisa kita tulis 7 kali 6 kali 5 per 2 kali 1. Nah, ini juga sama ya, seperti yang ada di soal. Oke, untuk yang nomor 3. Nah, kalau ada bentuk sederhana seperti ini, n-3 dibagi dengan n-6 faktorial. Ambil yang paling besar kan n-3. Nah, berarti n-3 nya kita tulis dulu. Ingat ya, dikalikannya dengan selisih 1, berarti -3 dikurang 1, berarti kan -4. Nah, masih belum sama, kaliin lagi, kurangin 1 lagi, berarti -5. Belum sama dengan yang bawah, kurangin 1 lagi. Nah, sekarang kan udah sama. Kalau udah sama baru kasih faktorialnya, sehingga nanti atas bawah ini kan boleh dicoret. Nah, jadi sisanya dapat ya, yaitu n-3, n-4, n-5. Oke, ini adalah untuk yang A. Untuk yang B ini juga sama, ambil yang paling besar. Yang paling besar itu kan adalah n+2 faktorial. Sama tahapannya, berarti tulis dulu dari n+2 nya dulu, kurangin 1, berarti n+1, kurangin 1 lagi, berarti n saja, kurangin 1 lagi, berarti n-1, kurangin 1 lagi, berarti n-2, kurangin 1 lagi, jadi n-3 faktorial. Untuk penyebutnya n-3 faktorial. Nah, ini kan sama coret. Jadi sisanya adalah n+2, n+1, n-1, n-2. Oke, ini untuk yang nomor 3B. Nah, untuk yang nomor 4, kalau bentukannya seperti ini konsepnya sejenis. Kita coba jabarkan dulu. Yang n+1 ini kan sama aja kayak tulis dulu ya, n+1 nya dikurangin 1, berarti kan n. Nah, ini kan bawahnya sama. Kalau udah sama kayak tadi, maka boleh langsung dicoret, sehingga sisanya adalah n+1. Ujung-ujungnya di soal itu kan sama dengan 6. Nah, satunya pindah ya, berarti n-nya 6 dikurang 1. Kita punya nilai n-nya adalah di angka 5. Oke, yang B ini sama saja. Kalau di samping gimana? Mau dipindah dulu ke bawah boleh. Berarti kan nanti jadi n+2 faktorial per n-1 faktorial. Kalau kayak gini, yang n+2 itu kan dikurangin 1. Berarti n+2 dikurangin 1. n+1 kurangin 1. N biasa kurangin 1 lagi, n-1 faktorial per bawahnya n-1 faktorial sama dengan 120. Ini sama coret. Berarti kita punya ya n+2, n+1, n sama dengan 120. Kita harus cari 3 angka. Berapa dikali berapa dikali berapa supaya 120 hasilnya. Dan angkanya ini bedanya 1, terus bedanya 2. Nah, kira-kira angkanya berapa sama berapa? 3 angka ya. Kalau kita coba 3 kali 4 kali 5, 60 bukan. Kalau 4 kali 5 kali 6, pas ya 120 ya. 4 kali 5 kali 6, berarti yang paling kecil itu adalah n4. Yang n+1, 4 tambah 1 berarti 5. Yang n+2 berarti 4 tambah 2, 6. Nah, pas ya.
4 kali 5 kali 6 kan 120. Nah, n-nya berapa? Berarti n-nya adalah di angka 4. Untuk yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini kalau ada huruf P, N, terus P di sini adalah R. Misal, ini cara penulisannya adalah N faktorial per N dikurang R faktorial. Berarti kalau kayak gini, kita bisa rubah menjadi N faktorial per bawahnya 2 itu adalah sebagai R ya. Berarti N min 2 faktorial. Cara pengerjaannya sama. Yang lebih besar dikurangin 1. Berarti N faktorial jangan lupa tulis N-nya dulu. Dikurangin 1. Berarti N min 1. Kurangin 1 lagi berarti N min 2 kasih faktorialnya. Penyebutnya N min 2 faktorial. Ujung-ujungnya 72. Ini kita coret. Nah, dari sini kita punya ya. N dikali N min 1 sama dengan 72. Berarti konsepnya sama. Kita cari dua angka berapa dikali berapa supaya jadi 72. Dan selisihnya ini adalah 1. Berarti kan dapat 8 sama 9 ya. Nah, nentuin N-nya mana? 8 atau 9? Ini kan N min 1. Berarti kan yang min 1 pastinya lebih kecil ya. Berarti N-nya 9. Yang N min 1-nya berarti 8. Pas ya 72. Nah, dari sini berarti E-nya kita dapat di angka positif 9. Oke, untuk yang B konsepnya sama saja. Berarti kan kalau kita jabarin N faktorial per penyebutnya N min 5 faktorial sama dengan 9. Nah, ini N min 1 faktorial per 4. Berarti N min 1 min 4 ya. Berarti kan totalnya min 5 faktorial. Kalau sudah seperti ini, mau dijabarin boleh, atau mau dikali silang juga boleh. Misal, kalau kita kali silang deh, ini ke sini. Berarti kan N faktorial, ini mau tukeran tempat boleh. Jadi intinya boleh dipindah atau ditukar-tukar saja boleh ya. Ini kan 9. Berarti ini yang dari bawah kita kali silang jadi ke atas N min 5 faktorial. Sebelumnya udah ada N min 5 juga ya. Nah, ini kan sama persis, coret. Berarti N per N min 1. Nah, ini sama nih. Berarti tulis N-nya dulu. Terus jangan lupa dikurangin 1. Berarti N min 1. Nah, udah sama persis. Kalau udah sama persis langsung dicoret. Berarti sisanya adalah N. N-nya sisa angka yang di sini ya. Berarti N-nya adalah positif 9.